Kisah singkat Devosan Padre Pio 108, Kissing the Puppy, menyatukan penderitaan dengan penderitaan Yesus. Kesaksian penderita kanker. Mungkin kalau sedikit berbagi, jadi beberapa saat terakhir itu keadaan saya boleh dibilang kurang baik. Rasa nyerinya itu semakin bertambah. Kadang-kadang saya susah untuk berjalan, dan setiap hari itu kayak saya susah duduk. Jadi biasanya saya kalau doa ini pun saya biasanya kadang sambil tidur kalau misalnya saya nggak bisa, karena juga berat tubuh saya turun sekali, jadi sekarang cuma 38. Jadi rasanya kalau duduk itu sakit sekali di ini, kemudian di punggung semua sakit, jadi kayak udah kayak rangka tulang-tulangnya tuh kelihatan. Cuman kalau misalnya ditanya ke dokter paling dikasih morfin, tapi saya pikir saya nggak mau, jadi saya jalanin gitu. Tapi yang luar biasa, yang saya sungguh nggak nyangka, tadi itu jam 7:30 tuh sebenarnya saya mau rebahan karena saya pikir saya ada tugas, saya nanti mau doa, tapi saya mau rebahan dulu. Tapi saya ambil handphone, saya masuk untuk adorasi Sakramen Maha Kudus, dan itu tuh jamnya pas saya buka itu 7:30. Jadi akhirnya nggak tahu saya digerakkan Roh Kudus untuk kayak pokoknya saya ikut adorasi ini. Jadi saya nyalakan lilin, saya duduk, saya tahan sakitnya, sakit sekali sebenarnya, tapi saya tahan, saya duduk. Terus pas di adorasi itu Tuhan tuh rasanya saya nggak bisa ini aja, saya cuma bisa nangis. Tapi tuh ada suster bilang ya waktu itu pas ada berdoa, Tuhan menjamah 2 ibu, yang satu tuh sakit kanker, yang satu tumor. Entah kenapa saya merasa yang disebutkan di situ itu terus saya pegang kaki saya, paha kiri saya yang sakit sekali, yang dokter bilang mungkin harus di-scan karena mungkin ada metastase atau apa. Saya rasakan di situ tuh rasanya kayak ada yang mengalir, kayak ada yang ini, terus dan saya sampai nggak sadar bahwa saya itu bisa duduk. Saya duduk bersila. Rasa sakit di kaki yang tadinya itu nggak pernah saya bisa duduk, ini saya harus lonjorin. Saya ini tuh kaki saya bisa saya tekuk, dan rasanya tuh berangsur-angsur berkurang jauh sekali dari yang rasanya panas, nyeri sekali, itu berkurang. Dan sampai akhirnya saya imani, terima kasih Tuhan, terima kasih saya sudah sembuh, Tuhan sembuhkan saya. Sampai akhirnya saya ikut doa ini pun saya duduk, jadi saya nggak baring. Tadinya saya udah rencana saya mau ini, tapi saya duduk, dan rasanya bisa duduk bersila, bisa geser-geser kaki dengan nyaman. Makanya puji Tuhan sekali. Terus yang tadi pesan Padre Pio itu juga benar-benar pas saya dengar, Tuhan ternyata memang nggak ada penderitaan itu memang bagus, nggak ada salib yang nggak ada gunanya, itu benar-benar untuk memurnikan kita, benar-benar untuk berguna bagi rohani kita. Jadi iya, itu aja sih. Saya nggak tahu mau berbagi apa. Makanya pas tiba-tiba diminta untuk doa juga rasanya terima kasih. Saya benar-benar mau bersyukur sama Tuhan. Saya nggak tahu, tapi saya percaya Tuhan yang jamah, Tuhan yang pulihkan saya. Karena kalau ke dokter bilang memang untuk cancer saya itu akan relapse, akan gampang recurrent, dan memang akan makin lama makin cepat. Kalaupun mau di kemo juga jarak antar kemonya akan semakin dekat. Jadi kemo selesai, kalau misalnya itu berapa lama nanti akan balik lagi, akan kemo lagi sampai tubuh nggak tahan, ya sudah selesai gitu. Makanya saya percaya, saya nggak jalani kemo. Saya nggak tahu Tuhan seperti taruh di hati saya beberapa bulan yang lalu bahwa nggak, Tuhan yang akan sembuhkan. Cuman memang harus lewatin proses yang menyakitkan, mungkin proses yang tidak mudah, proses yang kadang-kadang saya merasa, tapi saya percaya. Bahkan hari ini pun saya tulis di status saya, kadang Tuhan izinkan kita ada di titik terendah hidup kita itu
cuman untuk supaya kita mengandalkan Tuhan aja gitu dan percaya bahwa kita itu sungguh dikasihi Tuhan. Itu aja sih, Bu Evo, terima kasih banyak. Puji Tuhan ya, terima kasih untuk sharing yang luar biasa ya dari Ibu Tere. Saya juga nggak tahu beberapa hari saya berpikir, tetapi saya lalu lupa ya karena kondisi saya sendiri sehingga saya nggak bisa menghubungi. Tapi hari ini saya begitu eager ya untuk saya harus tanya kabar Ibu Tere gitu. Maka saya menanyakan kabar Ibu Tere dan memang saya belum baca apa kabar Ibu Tere gitu, tapi saya lihat Ibu Tere hadir, Ibu Lucy tidak hadir, lalu saya meminta Ibu Tere gitu ya untuk berdoa. Dan luar biasa dalam penderitaan Ibu Tere masih mampu ya mendoakan teman-teman yang sungguh mengharapkan pertolongan. Ya. Terima kasih, puji Tuhan ya, puji Tuhan. Kita berikan kemuliaan hanya kepada Iya, hanya tangan Tuhan, benar-benar Tuhan aja yang bekerja, Tuhan yang tolong kita. Ya, seperti tadi pesan ini, ya tadi juga sudah kita dengarkan ya, seringkali kita menolak. Padahal itu adalah bagian daripada pemurnian. Betul. Dan kita dikuatkan pada malam hari ini lewat bagaimana Ibu Tere yang sangat menderita itu mendoakan teman-teman juga yang menderita. Ya, beberapa hari ini mungkin teman-teman terus ya melihat mengapa Rizky Hersada Sembiring terus minta ya didoakan. Dia adalah keponakan saya. Jadi tidak ada yang kita minta selain kekuatan dari Allah Bapa untuk kita semangat, kita bisa menerima dan percaya. Dokter boleh mendiagnosa apa saja, tapi kita punya dokter tabib agung yang luar biasa yang memberikan keputusan, karena dialah pemilik nafas kehidupan kita. Dan kita imani seperti iman Ibu Tere, ya, dan kita percaya memang harus dilalui. Dan saya juga menangis kalau mengingat dia ya. Dan saya percaya itu juga bagian daripada rencana Tuhan, pesan cinta Tuhan yang kita tidak tahu. Betul. Dan terus kita memberi semangat lewat doa. Jadi situasinya seperti itu, dan mungkin teman-teman mengapa diminta tiap malam kita masih mendoakan ya sampai tiba nanti waktunya 10 Maret. Ya, bisa saja dalam sampai 10 Maret ini terjadi mukjizat yang luar biasa yang kita nggak tahu. Betul, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Jadi kita terus minta dengan satu keyakinan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yang kita datang dengan hati yang hancur. Ya, hati yang hancur. Hati yang dikoyakkan. Jadi nggak gampang juga ya ketika menerima berita itu gitu ya. Apalagi dia. Nggak usah dia, saya aja tantenya juga. Terus-terusan apa iya ya gitu kan, tapi saya sebagai orang yang percaya harus percaya. Saya sudah melewatinya ketika saya mengatakan kepada Tuhan lewat Padre Pio, kalau anak tidak punya pupil bisa melihat, saya juga otak 50% baik-baik saja. Ya. Dan ya Tuhan beri, Padre Pio menyampaikan kepada Yesus. Kita percaya dengan iman apa yang kita minta. Terkadang kan kita dalam situasi begini kita cari sana sini gitu ya. Kita lupa hening. Nah, ini yang disebut Padre Pio dengan meditasi.
kita masuk dalam keheningan, ya kita mohon, kita letakkan di kakinya, dan bersyukur dalam penderitaan, ya bersyukur. Tidak mudah, itu perlu proses. Bagaimana orang sakit bersyukur, ya kan? Tapi Padre Pio mengajak kita bersyukur dalam suka maupun duka, ya kan? Pesannya begitu, ya. Jadi terima kasih Ibu Tere, tetap semangat, Ibu Lili tetap semangat, dan Ibu Teresia Said untuk yang kita doakan, ya semoga diberikan Tuhan yang terbaik. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Juga untuk Ibu Cecilia, ya semua kita yang ada di sini yang bergumul apapun pergumulan kita. Masa retret agung ini mengajak kita untuk lebih menikmati seperti tadi, ya, mengunyah-ngunyah, memamah penderitaan ini dan menerimanya sebagai anugerah. Latihan rohani. Saya percaya mujizat pasti ada. Ya. Maaf, tadi saya juga adorasi, Bu. Mulai jam 8. Jam 9 deh pas doa tutup, ya saya langsung ke Padre Pio. Ya, luar biasa, ya. Tetap semangat. Ya, Bu Lili juga. Ya. Tetap semangat, ya. Saya juga berjuang juga gitu, ya. Sembuh yang satu, datang yang lain, tapi ya dinikmati saja. Begitu. Dan apakah Ibu Tere lebih kurus lagi daripada saya bertemu yang lalu? Iya, turun lagi 5 kilo Ibu. Dari yang kemarin? Wow. Tapi sekarang bisa duduk, ya? Bisa, puji Tuhan. Ini luar biasa. Biasanya saya nggak bisa duduk terus kaki saya mau digerakkan juga nggak bisa, susah sekali, sakit. Tapi ini saya tekuk-tekuk bisa, saya duduk bersila bisa. Itu ajaib, itu Tuhan. Saya nggak tahu. Saya cuma bilang, ya Tuhan, pokoknya saya serahkan semuanya sama Tuhan. Saya serahkan hidup saya pakai saya Tuhan. Saya cuma mau melayani Tuhan aja. Puji Tuhan. Ya, percaya. Saya juga cancer, juga turun, nggak bisa naik-naik. Iya, agak susah ya, Ci. Iya, nggak tahu. Ada satu ya pengalaman sakit saya, ya, mungkin yang saya tidak pernah berbagi ini, ya ini sharing saya. Cuma satu sih yang diminta, ya, ketaatan. Ya, cuman itu yang diminta. Ya, saya katakan kenapa ketaatan? Saya sebagai manusia pasti ingin pada waktu saya sakit itu kalau boleh begini, kalau boleh begini, kan gitu. Itu mau saya. Ya. Tapi suara itu terus mengatakan di telinga saya, bisa nggak kamu taat? Kan sudah diserahkan sama saya, samaku gitu, ya. Kan udah aku serahkan sama Tuhan. Taat aja. Jangan mau lagi gunakan, gitu ya. Kadang-kadang kita masih bersandar, iya bener. Tuhan tuh luar biasa. Dia setiap hari tuh ada aja menegur, menguatkan, entah lewat ada konten, ada renungan dari Romo. Pas waktu itu tiba-tiba bersyukur, tetap bersyukur. Kamu kalau misalnya walaupun ini kan banyak yang bisa disyukuri, kamu ada yang ngadepin ini, tapi kan yang lainnya kalau fokus ke masalah, fokus ke sakit, kamu nggak lupa betapa banyak yang lain yang bisa disyukuri gitu. Itu yang kadang diingatkan. Terus kadang-kadang gimana kalau lagi di saat-saat sulit tuh harus gimana sih ngadepinya ya? Ternyata tetap bersyukur, satu aja. Karena dengan bersyukur itu kita pasti rasanya bahagia. Kita bisa terima apapun yang terjadi. Kalau kita bersyukur, kita bahagia di dalam. Jadi kita nggak lihat dari luar, kita nggak ngelihat keadaan kita kayak apa.
kita maunya kalau ngeliat orang lain kok, orang lain sehat kayak gimana kok kita enggak. Kita sibuk dengan melihat hal-hal di luar, kita lupa sebenarnya banyak banget yang Tuhan kasih, yang Tuhan orang kita masih bisa ngelakuin ini, masih bisa ini. Jadi ternyata memang harus hening, balik lagi ke dalam, ngelihat banyak banget yang bisa kita syukuri, dan itu membuat kita jadi bahagia, kita jadi nggak fokus ke sakitnya, kita jadi malah bisa ngelihat banyak yang bisa dilakukan, yang kecil-kecil pun bisa kita lakukan untuk ke orang lain gitu. Kita mulai bisa perhatikan orang lain, jadi lupa sama kita sendiri. Kalau kita terlalu fokus ngeliat sakitnya, akhirnya yang berasa cuma sakit, berat, semuanya kayak gitu. Itu yang Tuhan kasih lewat hal yang sederhana, kadang lewat lagu, kadang lewat di YouTube muncul apa, kadang lewat, ya saya percaya yang saya rasakan itu tangan Tuhan. Lewat begitu saya mulai merasa agak down ini, muncul apa gitu, itu Tuhan menegur lewat, Tuhan menyapa lewat banyak sekali cara, yang akhirnya saya sadar tuh intinya ya bersyukur dulu. Apapun yang terjadi saat ini, siapapun yang ada saat ini, apa yang kamu punya saat ini, syukuri itu dulu. Bahagia itu akan langsung kita bisa rasain sih. Tanpa nunggu sehat dulu, tanpa nunggu kita yang mau punya kayak apa, atau kita maunya seperti apa. Ternyata saat ini pun kita bisa bahagia gitu. Itu aja. Luar biasa ya. Jadi memang betul. Ketika kita memuliakan Tuhan, Tuhan memuliakan kita. Dengan caranya. Dengan cara Tuhan, betul. Balik lagi dengan caranya Tuhan, bukan dengan yang kita mau, bukan dengan yang kita minta. Kadang-kadang kita ngatur Tuhan, padahal Tuhan tahu yang lebih baik itu seperti apa. Jalannya beda. Betul sekali ya. Jadi teman-teman, kita saling menyemangati. Ketika kita masih ada di dalam layar ini, berarti kita belum sempurna. Ya kan? Kalau sudah sempurna, tempatnya nggak di sini, di paradise ya. Di surga sana. Nah, oleh karena itu kita saling menguatkan ya. Lewat penderitaan, memang cara pandang akan berubah. Banyak orang kalau tidak, yang belum ada perjumpaan dengan Tuhan, penderitaan dianggap musibah. Benar. Kemarahan. Ya Tuhan marah, enggak, Tuhan itu enggak marah, Tuhan itu baik sekali. Hanya Dia memberikan pesan cintanya macam-macam. Betul. Kita bisa menangkap tidak gitu ya. Jadi cara pandang kita diubah. Ada mungkin yang bertanya, wah kan tiap malam berdoa tapi penderitaannya nggak habis-habis misalnya ya, gitu kan? Wah pasti ya lalu kemudian mulai nih yang menghakimi kan begitu kan? Jadi itu tidak ada, kita nggak punya hak menghakimi siapapun. Penghakiman itu hak Tuhan, kita jalanin saja. Betul. Ya kita ya Salievo della Sovranza ya, Sila Strada. Kita jadi jalan, kita doakan orang ya, kita mencoba merasakan penderitaan orang. Luar biasa, Ibu Tere dalam penderitaannya masih bisa menyemangati kita. Ibu Lili dalam penderitaannya masih bisa menyemangati kita semua. Karena ternyata Tuhan yang tolong kok, akhirnya itu Tuhan yang akan tuntun kita untuk kita sampai di satu titik kita sadar bahwa penderitaan ini itu adalah anugerahnya Tuhan. Ada rencananya Tuhan yang lebih besar. Ada yang ternyata Tuhan mau betulin, ada yang ternyata Tuhan mau perbaiki supaya kita nggak terus-terusan hidup dalam sesuatu yang salah yang kita nggak sadari. Atau ada rencana Tuhan yang besar yang harus kita lewati lewat jalan penderitaan itu. Dan kita akan terima itu jadi anugerah, bener yang Bu Evo bilang. Jadi kita akan mamah itu, akan merasa itu bukan lagi hukuman atau kok kenapa, tapi akhirnya kita akan malah berterima kasih. Oh Tuhan izinkan, Tuhan boleh saya lewati ini, boleh lalui itu, ternyata ada rencanamu yang pasti indah, pasti yang kita belum tahu sekarang mungkin, tapi kita akan dibawa ke sana, akan ada proses menuju ke sana.
Ya, teman-teman mungkin ya yang masih hadir di sini ada mungkin yang mau menyampaikan pandangannya ya atau dukungannya kepada ya siapapun yang mengalami pergumulan dengan mendengar cerita ini. Apakah teman-teman dikuatkan ataukah teman-teman lalu kemudian merasa apa ya Tuhan menyentuh saya apa lewat peristiwa teman-teman saya ini? Mungkin ada satu dua, silakan sebelum kita istirahat. Ada mungkin? Saya, Bu Eva, Silakan Ibu Rining ya. saya merasa ditegur malam hari ini. Bu Teri luar biasa. Saya nggak ada seujung Yang luar kukunya, Bu. biasa, Bu. Masih sering protes, masih sering mengeluh. Terima kasih Bu Teri menguatkan kami. Tuhan memberkati. Sama-sama, Bu. Terima kasih. Kita saling menguatkan Semua itu jalannya Tuhan untuk salib kita masing-masing dalam proses, dan harus berserah dan mengharap menurut Tuhan yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih Bu Lili, kemuliaan hanya bagi Allah Bapa ya, yang luar biasa. Amin. Yang biasa ya. Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin. Boleh saya sharing Ibu Evo sedikit? Silakan Ibu Sisil ya. Iya, mendengar daripada Ibu Tere, saya semakin dikuatkan. Ternyata ada yang lebih dari yang lebih sakit dari saya itu bisa memuji dan memuliakan Tuhan ya. Kadang-kadang saya masih iman aku nih masih kadang-kadang masih kurang kalau saya anggap gitu. Kadang-kadang kalau lagi susah, aduh Tuhan gitu, kurang bersyukur gitu. Jadi dengan sharingnya Ibu Tere, saya merasakan kita harus selalu bersyukur atas yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu walaupun saya kemarin mengalami penyakit seperti itu, sekarang saya sudah bisa kembali kerja sedikit-sedikit ya, bersyukur aja gitu loh. Terima kasih Ibu Teresia, Ibu Lili. Kadang-kadang kalau saya ikut doa ini, semakin kita jadi diingatkan gitu loh, supaya kita memang harus bersyukur atas yang Tuhan sudah berikan. Kita diberikan kesembuhan, tapi kadang-kadang kita juga merasa takut, khawatir. Ternyata dengan banyak doa ini, iman kita lebih dikuatkan, supaya kita menerima apa yang dari Tuhan berikan dengan pasrah ya. Terima kasih atas sharingnya Ibu Tere ya. Sama-sama, puji Ibu Tuhan. Eko. Terima kasih Ibu Sisil ya. Kita berikan kemuliaan semua kepada Tuhan dan kita senang sekali ya mendengar kabar ketika doa-doa teman-teman semua dikabulkan ya. Ya di dalam grup seperti itu kan ya, yang melahirkan, yang disembuhkan, luar biasa ya. Karena apa? Ya Tuhan bilang pada kita, sanggupkah kau berjaga? Tidakkah kau sanggup berjaga? Jaga bersamaku 1 jam saja. Dan teman-teman dengan segala ketulusannya setiap malam berkumpul, itu dicatat semua itu di dalam buku kehidupan kan. Ya. Ada lagi teman-teman? Terima kasih Ibu Evo. Kalau boleh saya sharing sedikit. Silakan Ibu Jenny. Sejak awal mengikuti doa ini, saya sangat-sangat mengagumi teman-teman yang sangat menderita seperti Ibu Tere, Ibu Lili yang menderita kanker. Dan saya merasa kanker itu penyakit yang paling berbahaya buat kehidupan kita. Karena itu selama ini juga saya tidak meminta doa khusus untuk saya. Karena saya merasa apa yang saya derita masih jauh dibandingkan yang dialami oleh Bu Tere maupun Ibu Lili. Memang saya merasa sakit sekali, terutama
bulan-bulan pertama dan bulan kedua, saya divonis HMP dan osteoartritis. Saya juga berusaha untuk selalu berdoa, untuk selalu ikut dalam novena kita. Sekalipun terpaksa tidak penuh dengan duduk berdoa yang sopan. Tapi di awal-awal doa, saya selalu berusaha untuk duduk. Dan beberapa hari ini saya merasa lebih baik. Walaupun masih ada perasaan kram-kram di kaki, nyeri yang menjalar masih belum hilang. Tapi jauh lebih baik. Terima kasih Tuhan. Saya rasa inilah buah-buah dari doa saya dan doa dari teman-teman semua. Terima kasih Bu Evo, terima kasih teman-teman semua. Ya, puji Tuhan ya, Ibu Jenny, jangan merasa bahwa Ibu Jenny tidak lebih sakitnya lebih dibandingkan kawan-kawan. Tidak, apapun ya yang kita rasakan, kita letakkan ke kaki Tuhan. Jangan segan-segan Bu ya. Kita berdoa, kita di sini untuk saling menguatkan. Ya. Saya juga, teman-teman bisa bayangkan ya, saya divonis 1 hari saja. Saya datang pada saat itu diputuskan saya operasi. Enggak sempat saya mikir, enggak sempat apa-apa, kecuali bilang, Tuhan apakah ini seizinmu? Kalau iya aku taat. Cuman itu yang pada waktu itu ada. Saya bilang, kalau ini memang seizinmu Tuhan, aku taat dan aku percaya Kau berikan aku yang terbaik dan aku tidak mencampurinya lagi. Beri aku tanda. Sudah, saya jalani saja. Lalu saya minta teman-teman terus berdoa sampai saya dioperasi. Itulah kekuatan saya. Ya, dan saya dengan semangat setelah saya pikir setelah saya 10 hari begitu karena Padre datang maka saya keluar gitu ya karena penuh semangat. Lalu ternyata saya belum kuat. Ya setelah itu saya ambruk lagi, ya enggak apa-apa. Paling tidak saya tahu bahwa luar biasa ya. Luar biasa kekuatan doa dari teman-teman semua. Luar biasa. Yang tidak putus-putus ya berdoa. Dan itulah kita hadir. Untuk itulah kita ada. Ya, jadi berdoa untuk teman-teman siapapun tanpa terkecuali, siapa saja. Maukah itu persoalannya kecil, persoalannya besar, kita letakkan di kaki Tuhan. Tuhan senang kalau kita selalu datang dengan manja kepadanya ya. Jadi tidak lagi mengandalkan kekuatan kita. Ya, kita tidak apa-apa, kita debu dihembuskan, selesai. Tapi kita sungguh berharga di matanya. Kita biji matanya luar biasa loh ya. Seperti itu. Dan semoga teman-teman sharing pada malam hari ini sungguh menguatkan. Tidak ada yang diatur, tidak ada yang kebetulan. Semua dalam rencana Tuhan. Begitulah Tuhan mengatakan. Iya kan? Pesan saya, ya. Semua itu harus berserah. Tidak boleh putus asa. Dan jangan berpasrah. Itu harus tetap semangat. Yang paling pertama tetap semangat dan berdoa terus. Jadi kita imamnya tambah kuat gitu. Pesan saya ya Bu, Sisil jangan berpasrah, menurut kehendak Tuhan aja. Saya terus terang saya selalu semangat tuh sakit ini loh. Enggak ambruk. Saya nggak tahu sejak ikut doa Padre Pio jadi tambah semangat dan ikut doa-doa yang lain lagi. Adorasi saya juga ikut. Oke, tadi ikut adorasi nanti Jumat pertama
ikut misa terus aja di Zoom karena saya nggak bisa keluar. Jadi saya ikut itu, jadi ada hiburan, merasa tidak ada rasa sakit gitu loh. Betul, berdoa itu sangat mujarab bagi saya. Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Semua pasti indah pada waktunya. Mujizat pasti ada. Saya percaya banget itu. Sejak saya sakit juga saya berasa ada kekuatan dari Tuhan. Orang-orang sakit sampai tidur terus, kok saya tidak. Saya harus jalan, saya bilang saya bisa jalan gitu loh. Itu dalam proses semuanya memang. Namanya gini terus disusun. Ibu Lili hebat. Iya, Bu Evo, saya mau tambahkan buat Ibu Ya, Jenny. silakan Ibu Sisil ya. Iya, waktu itu Bu Jenny kita harus semangat. Saya juga ngalamin seperti Ibu Jenny. Itu saya 1,5 bulan saya tidak bisa olahraga. Biasa saya olahraga itu kan seminggu 3 kali tai chi. Itu pinggang saya itu sakit Bu Jenny. Ternyata kan Ibu Ine bilang saya suruh di ronsen. Jadi saya ronsen, ternyata ada yang mengsol gitu. Saya harus pakai alat. Saya beli alat yang lumbal itu sakral. Terus saya ikut meditasinya Ibu Ine itu Guruji ya, kan Bu Jenny ikut. Tapi saya lagi berdoa, aduh Santopio, ini kenapa lagi? Aku udah banyak penyakit aku kanker, penyakit autoimun, ada lagi leper, aduh macam-macam sekali. Aku bilang, tapi ini yang paling penyakitkan itu saya tidak bisa jalan. Duduknya sakit, itu saya ngalamin itu 1 bulan saya di rumah terus karena nggak bisa jalan. Kalau jalan sakit, tapi sembari saya fisioterapi karena saya juga ada keinginan untuk bisa jalan-jalan, jadi saya untuk keluar fisioterapi ngikutin dokter lah gitu ya. Tapi puji Tuhan, dengan kita pasrah, ternyata Tuhan memberikan kita yang terbaik. Saat ini saya tidak perlu sombong nih, saya udah nggak pakai lumbal itu lagi. Padahal disuruh pakai kan 3-4 jam paling sedikit. Saya udah pergi tanpa memakai itu, tapi saya jalanin juga itu untuk yang yoganya itu lumayan. Jadi saya disiplin, ya paling nggak seminggu 2 kali atau sekali gitu. Tapi belakangan ini karena saya sibuk ngejar kerjaan, jadi saya ada bolong-bolongnya juga tuh nggak ikutan. Semangat Bu Jenny, pasti Tuhan memberikan yang terbaik. Terima kasih Cecil. Ya, saya ngelihat Bu Jenny udah nggak ngikut ya sama Guruji ya. Ya, saya waktu itu ikut 6 kali saya ikut, tapi sesudah itu karena ternyata kalau untuk saya yoga itu rupanya kurang cocok. Jadi dokter mengatakan sebaiknya tidak, karena ada gerakan-gerakan yang buat orang yang lain itu lebih baik, tapi kalau untuk saya malah sebaliknya, malah lebih menyakitkan. Tapi semangatlah Bu Jenny, mungkin Tuhan kasih jalan yang lain ya ke Ibu Jenny. Ya, terima kasih Bu Cecil. Ya, saya pakai ini waktu di kemo juga. Ya, kita semangat ya, saling menyemangati. Dan kita saling mendoakan supaya kita diberi kekuatan ya. Dan terima kasih untuk teman-teman pada malam hari ini ya. Nanti semoga apa yang kita alami menguatkan juga buat orang lain ya, bahwa tidak ada doa yang tidak terjawab. Semua dijawab, jawabannya yang kita tidak tahu. Jawabannya ya, jawabannya ditunda, jawabannya tidak, kita tidak tahu ya. Tapi kita percaya jawabannya terjadilah seturut kehendaknya. Maka kita nggak kemudian sibuk memikirkan pakai otak kita lagi, ya kan? Nah, yang berbahaya itu ketika kita menggunakan cara berpikir kita. Ya, Tuhan sangat berkuasa, dia lebih tahu daripada kita, jadi kita berserah. Baik teman-teman, terima kasih. Demikianlah kesaksian para devosan Padre Pio 108, semoga menginspirasi kita semua. Salam Padre Pio, si la strada sollievo della sofferenza. Jadilah jalan, ringankan penderitaan. Padre Pio mengatakan,
I belong to everyone. Everyone can say, Padre Pio is mine. Terima kasih, sampai bertemu kembali dalam kisah-kisah menarik berikutnya. Tuhan memberkati.